Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fernanda Putra dari S1 Akuntansi Universitas Setiabudi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sekuritas, teluh, dan laba bersaham. Yang pertama, sekuritas, utang, dan ekuitas. Banyak kontroversi yang terkait dengan perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan seperti opsi saham, sekuritas konvertible, dan saham preferen yang berhubungan dengan apakah perusahaan harus melaporkan instrumen-instrumen tersebut sebagai kewajiban atau liability ataukah sebagai ekuitas. Misalnya, perusahaan harus menggolongkan saham biasa yang tidak dapat ditebus sebagai ekuitas karena perusahaan penerbitnya tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Pengumuman dividen adalah kebijakan perusahaan penerbit, demikian pula mengenai keputusan untuk membeli kembali saham tersebut, saham biasa atau saham preferen yang tidak dapat ditebus tidak mempunyai karakteristik kewajiban yang penting untuk membayar pemegang saham biasa atau saham preferen pada suatu saat di masa depan. Selanjutnya, utang konvertible. Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas perusahaan lainnya selama periode tertentu sesudah penerbitnya, maka obligasi tersebut disebut sebagai obligasi konvertible. Obligasi konvertible menggabungkan manfaat dari sebuah obligasi dengan hak istimewa untuk menukarnya dengan saham pada opsi pemegang saham. Perusahaan menerbitkan sekuritas konvertible karena dua alasan. Yang pertama, keinginan untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa memberikan pengendalian kepemilikan yang berlebihan kecuali diperlukan. Yang kedua adalah untuk memperoleh pembiayaan dengan saham biasa pada suku bunga yang rendah. Akuntansi untuk utang konvertible mencakup masalah pelaporan pada saat penerbitan, konversi, dan penarikan. Pada saat penerbitan, metode pencatatan obligasi konvertible pada tanggal penerbitan mengikuti metode yang digunakan untuk mencatat penerbitan hutang langsung tanpa mencatat hasilnya sebagai ekuitas. Setiap diskonto atau premi yang dihasilkan dari penerbit obligasi konvertible diamortisasi hingga tanggal jatuh temponya. Hal ini dikarenakan sulit untuk memprediksi kapan secara keseluruhan konversi akan terjadi. Akan tetapi, akuntansi untuk hutang konvertible sebagai penerbit hutang langsung bersifat kontroversial. Yang kedua, pada saat konversi. Jika obligasi dikonversi menjadi sekuritas lainnya, maka perusahaan menggunakan metode nilai buku untuk mencatat konversi. Pada pendukung pendekatan nilai buku, menyatakan bahwa suatu perjanjian telah ditetapkan pada tanggal penerbitan untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada saat jatuh tempo atau untuk menerbitkan sejumlah sekuritas ekuitas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, apabila hutang dikonversi menjadi ekuitas sesuai dengan syarat-syarat kontrak sebelumnya, maka tidak ada keuntungan atau kerugian di ekuitas konversi. Yang ketiga, konversi yang dirancang. Kadang-kadang penerbit ingin merangsang lebih cepat konversi hutang konvertibilnya menjadi sekuritas ekuitas dengan tujuan mengurangi biaya bunga atau meningkatkan rasio hutang terhadap ekuitas. Sebagai akibatnya, penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk pertimbangan tambahan seperti kas ataupun saham biasa yang disebut sebagai pemanis untuk perangsang konversi. Pemanis ini harus dilaporkan sebagai beban berjalan. Yang keempat, penarikan hutang konvertible. Ditunjukkan sebelumnya bahwa metode pencatatan penerbit obligasi konvertible mengikuti metode yang digunakan dalam mencatat penerbitan hutang langsung. Secara khusus, hal ini berarti bahwa tidak ada bagian dari hasil yang harus berasal dari karakteristik konversi dan kredit ketambahan modal disetor. Selanjutnya, saham preferen konvertible. Saham preferen konvertible mencakup opsi bagi pemegang saham untuk mengkonversi saham preferen menjadi saham biasa dengan jumlah tetap. Perbedaan utama akuntansi untuk obligasi konvertible dan saham preferen
adalah pada tanggal penerbitannya. Obligasi konvertible dianggap sebagai kewajiban, sedangkan saham preferred dianggap sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Ketika pemegang saham menggunakan saham preferred convertible, tidak ada justifikasi teoritis untuk mengakui keuntungan atau kerugian. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat perusahaan bertemu dengan pemegang saham dalam kapasitasnya sebagai pemilik usaha. Selanjutnya, waran saham. Waran atau surat jaminan adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu selama periode yang ditetapkan. Penerbit waran atau opsi untuk membeli tambahan saham biasanya timbul dalam 3 situasi. Yang pertama, pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda. Yang kedua, pada penerbitan tambahan saham biasa. Yang ketiga, waran yang sering disebut sebagai opsi saham diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Waran saham diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Waran yang diterbitkan dalam sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Meskipun beberapa waran perpetual telah diperdagangkan, namun umumnya hanya bertahan selama 5 tahun, terkadang 10 tahun. Waran memiliki cara kerja yaitu menawarkan suatu unit yang terdiri dari satu lembar saham dan satu waran yang dapat dipisahkan. Waran yang dapat diperdagangkan secara terpisah dari hutang dan oleh karenanya nilai pasar dapat ditentukan. Ada 2 metode yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Untuk metode proporsional mengalokasikan hasil dengan menggunakan proporsi dari 2 nilai berdasarkan nilai wajar. Untuk menentukan nilai kedua sekuritas harus ditetapkan nilai obligasi tanpa waran dan nilai wajarnya. Yang kedua, metode inkremental. Dalam situasi di mana nilai wajar waran merupakan obligasi tidak dapat ditetapkan, maka metode inkremental yang digunakan dalam pembelian sekuritas secara lumsum dapat digunakan. Selanjutnya, pertanyaan konseptual. VASB menyatakan bahwa karakteristik sekuritas konvertible adalah tidak dapat dipisahkan dengan pengertian bahwa pilihan bersifat saling meniadakan. Selain itu, FASB menyatakan pula bahwa penerbit obligasi dengan waran yang dapat dipisahkan melibatkan 2 sekuritas, yaitu sekuritas hutang yang akan tetap beredar sampai jatuh tempo dan yang lainnya adalah waran untuk membeli saham biasa. Pada saat penerbitan terdapat instrumen terpisah dari bank arena. Ini perlakuan yang terpisah dapat dibenarkan. Selanjutnya, hak untuk memesan saham tambahan. Hak saham adalah menyelamatkan pemegang saham yang ada dari kerugian dilunasi hak suara tanpa persetujuan mereka, dan memperkenankan mereka untuk membeli saham di bawah nilai pasarnya. Sertifikat yang mewakili hak saham menyatakan jumlah saham yang dapat dibeli oleh pemilik hak saham, serta harga saham baru yang dapat dibeli. Dari waktu diterbitkan hingga kadaluarsa, hak ini dapat diperjualbelikan seperti setiap sekuritas lainnya. Hanya program kompensasi saham. Dalam program ini yang digunakan untuk membayar atau memotivasi karyawan di mana para karyawan terpilih diberi opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang diperpanjang. Di bawah ini merupakan ilustrasi yang menunjukkan bagaimana standar ini dapat mempengaruhi perusahaan menggunakan opsi saham program kompensasi jangka panjang, berusaha untuk memperkuat loyalitas eksekutif pada perusahaan. Selanjutnya, menghitung laba per saham. Perusahaan biasanya melaporkan jumlah per saham yang berpengaruh terhadap item-item lainnya seperti keuntungan atau kerugian atas pos-pos luar biasa. Data laba per saham seringkali dilaporkan dalam penerbitan keuangan dan telah digunakan secara luas oleh pemegang saham dan investor potensial dalam mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Laba per saham menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Karena pentingnya informasi tentang laba per saham, sebagian besar
Perusahaan diwajibkan melaporkan informasi ini dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, laba per saham, struktur modal sederhana. Struktur modal sederhana bersifat sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak mencakup saham biasa potensial yang pada saat konversi atau penggunaan dapat mendilusi laba per saham biasa. Struktur modal bersifat kompleks jika mencakup sekuritas yang dapat mempunyai pengaruh dilutif terhadap laba per saham biasa. Yang pertama, dividen saham preferred. Yang kedua, jumlah rata-rata pertimbangan saham yang beredar. Yang ketiga, dividen saham dan pemecahan saham. Selanjutnya, laba per saham, struktur modal kompleks. Sekuritas diluf adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Sekuritas dilutif dapat menimbulkan masalah karena konversi atas penggunaannya dapat mengurangi laba per saham. Pengaruh yang merugikan dapat menjadi signifikan dan tidak diperkirakan kecuali laporan keuangan memperhatikan kemungkinan pengaruh dilutif dalam beberapa cara. Terdapat struktur modal yang kompleks apabila perusahaan mempunyai sekuritas konvertibel, opsi, waran, atau hak-hak lainnya atas dasar konversi atau penggunaan yang dapat mendilusi laba per saham. Apabila perusahaan mempunyai struktur modal yang kompleks, baik laba per saham dasar maupun didilusi umumnya dilaporkan. Perhitungan laba per saham yang didilusi sama dengan perhitungan EPS dasar. Perbedaannya adalah bahwa EPS yang didilusi mencakup pengaruh seluruh saham biasa diluf yang potensial yang telah beredar selama periode berjalan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih.